Shalom, selamat pagi PKLU, salam jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai 18. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih sudah menyertai kami bangun dari tidur kami nyenyak semalam, dan kami sudah siap untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapa, kami mohon tuntunan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu memberikan pemahaman, pengertian, pengetahuan tentang firman yang akan kami baca ini. Demikian juga yang senantiasa kami baca tiap saat, agar kami dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke ayat 15 sampai dengan 18. Dengan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Amin. Mari kita membaca renungan pagi dalam Sabda Bina Umat, minggu sesudah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam Sabda Bina Umat berjudul Keputusan dalam Hidup. Dan sebagai natsnya pada ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini.
Sobat PKLU, kita akan membaca renungan pagi bahwa tidak ada yang menyangka bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati Tuhan Yesus. Ia begitu tega melakukan perbuatan yang jahat dan hina itu. Ia mau bersekongkol dengan oknum pemuka agama Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Dan lebih menyakitkan adalah Yudas tega menjual Tuhan Yesus kepada para elit agama Yahudi. Padahal ia adalah salah satu murid kepercayaan dari 12 murid Yesus. Ia bersama ke-11 murid lainnya selama hampir 3 tahun mengalami dan menjalani banyak hal istimewa dengan Tuhan Yesus. Mereka dihormati oleh banyak orang karena mereka bersama Tuhan Yesus. Tidak semua orang dapat mengambil keputusan yang selalu tepat dalam hidupnya. Yudas, sebagaimana Yudas, sebagaimana kesaksian para murid, telah mengambil keputusan untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Yudas kepada orang banyak. Apakah Petrus hendak menjelekkan Yudas? Tentu tidak. Dengan mengungkapkan kisah ini, Petrus hendak menegaskan bahwa Yudas telah mengambil suatu keputusan fatal dalam hidupnya. Yudas menyia-nyiakan, bahkan mencampakkan kemuridannya. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Disadari atau tidak, sampai hari ini masih banyak orang yang mengambil keputusan dalam hidupnya dengan terburu-buru sehingga keliru. Kita patut belajar dari kesalahan Yudas bahwa ketika membuat suatu keputusan ada konsekuensi yang tidak terpikirkan dan terbayangkan oleh kita sebelumnya. Jika saat ini kita atau gereja sedang dihadapkan pada keharusan mengambil suatu keputusan, berhati-hatilah. Pertimbangkan secara mendalam agar tidak keliru. Ada banyak tawaran, pengaruh, godaan, tekanan, ego, dan kompetisi yang menyesatkan. Gereja harus mencermati dan mewaspadai hal-hal ini agar seseorang atau jemaat terhindar dari pengambilan keputusan yang keliru. Amin. Demikianlah Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kiranya Tuhan tetap memberkati kami, agar firman yang telah kami dengar itu, demikian juga yang sentiasa kami dengar tiap saat, dapat diam dalam hati kami dan dapat kami pakai untuk melayani Dikau dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing, menuntun kami untuk melakukan semuanya dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Yesus Juru Selamat kami, tuntun kami untuk setia hanya kepadamu. Bapa, kami berdoa pada kesempatan ini bagi Dewan PKLU bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode yang senantiasa bekerja sama membuat program untuk kami warga PKLU bisa berinteraksi satu dengan yang lain di dalam program-program yang dibuat oleh mereka. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dalam melakukan semua aktivitas kami dalam setiap program itu dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain sesama warga PKLU dimanapun berada ya Tuhan. Dan kami tetap yakin bahwa kami tidak sendiri, kami senantiasa bersama-sama dengan sobat-sobat PKLU lainnya, dan Tuhan tetap memberkati kami dalam kehidupan beriman kami kepadamu Bapa. Dan kiranya keputusan-keputusan yang diambil oleh fungsionaris Majelis Sinode bersama Dewan Pelkat PKLU yang diterapkan dalam koordinator PKLU dan pengurus-pengurus PKLU tingkat jemaat bukanlah keputusan yang keliru, tapi yang tepat bagi kami warga PKLU. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi sobat PKLU yang dalam pergumulan sakit penyakit maupun karena duka cita. Kiranya Tuhan tetap membimbing, menilik, memberikan penghiburan, memberikan penguatan kepada kami yang mengalami pergumulan ini Bapak, agar kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dalam kehidupan kami ini. Tuhan tetap bersama dengan kami dalam menjalani hidup ini, dalam proses kehidupan ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap menuntun kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi PSR yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober di Makassar ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati panitia agar mereka dapat bekerja sama dalam pengambilan keputusan dan tidak keliru, dan hasil yang dilakukan oleh panitia itu ya Tuhan benar-benar menjadi hormat pujian bagi nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya itu Bapa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi sahabat kami yang mengalami kebahagiaan karena memperoleh ketambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, maupun ketambahan anggota keluarga dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan semuanya yang memberkati, bahwa kejadian itu jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ampunkan salah dosa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya. Sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap semangat dan pelayanan berjalan tetap segar dan hijau. Kita akan berbuat terus karena Tuhan membimbing kita dalam kehidupan kita. Amin.